Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menantikan Kedatangan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias, Anak Allah ke dunia, merupakan suatu rahasia yang paling besar bagi orang-orang Israel dari zaman ke zaman. Banyak para nabi yang telah meramalkan bahwa akan muncul seseorang yang luar biasa dengan berbagai sebutan dan gelar. Dalam kitab Nabi Mika bab 5 ayat 1 dikatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Nubuat atau ramalan ini tentu saja berbicara tentang kedatangan Yesus. Sementara dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14 dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Ayat ini juga berbicara tentang Bunda Maria yang akan mengandung dan melahirkan Yesus Immanuel, Allah yang menyertai kita. Selain kedua nubuat ini, masih banyak nubuat lain. Saudara-saudari terkasih, meskipun banyak nubuat para nabi tentang Yesus, namun tidak ada satu orang pun di Israel, termasuk para nabi, yang mengetahui kapan Yesus lahir dan bagaimana rupa Yesus. Dengan kata lain, ada kesulitan bagi semua orang Israel dari masa ke masa untuk mengenal dan mengetahui siapa Yesus. Sebab rupa Yesus berwujud manusia sama seperti rupa orang Yahudi pada umumnya. Kesulitan untuk mengenal dan mengetahui siapa itu Yesus dialami juga oleh Yohanes Pembaptis, tokoh penting yang membuka lembaran baru atau babak baru dalam kehidupan orang Israel, yakni Perjanjian Baru. Oleh karena itulah, dalam Injil hari ini kita melihat Yohanes Pembaptis berupaya mengenal Yesus dengan menyuruh dua muridnya bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?"
Saudara-saudari terkasih, pertanyaan dua orang murid Yohanes tentang identitas Yesus tidak langsung dijawab oleh Yesus dengan mengatakan iya atau tidak. Sebaliknya, Yesus menunjukkan atau memperlihatkan bukti-bukti dari karya dan pekerjaan Yesus yang sangat nyata. Pekerjaan dan karya-karya itu bisa dilihat, dialami, dan dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Apa yang disampaikan oleh Yesus ini sebenarnya sesuai dengan ramalan Nabi Yesaya bab 35 ayat 3 sampai 5 tentang Yesus yang mengatakan, "Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dengan kata lain, ada keyakinan bahwa Allah sendiri yang datang menolong Israel, umatnya. Allah yang datang itu adalah Yesus Kristus. Maka berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Saudara-saudari terkasih, 10 hari lagi kita merayakan Hari Raya Natal. Tetapi sebelum kita merayakan Hari Raya Natal, gereja mengajak kita untuk melihat kembali siapa Yesus bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal dan mengimani Yesus? Pengenalan dan iman kita kepada Yesus sangat menentukan sikap dan keputusan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan saat ini serta masa depan kita. Sebab jikalau Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang kita nantikan di dunia ini dan di akhirat nanti, maka seluruh kekuatan, tenaga, dan sumber daya yang kita miliki akan kita arahkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam rangka menyambut dan menantikan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang masuk dalam sejarah dunia dan sejarah kehidupan manusia sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi peristiwa itu kita rayakan dan kita hidupkan kembali tanggal 25 Desember setiap tahun. Dengan cara ini kita diingatkan kembali untuk hidup dalam penantian sama seperti orang Israel yang menantikan Yesus. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kita semua menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menyelamatkan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, tetapi Engkau akan selalu datang memberikan kami rahmat, damai, sukacita dan keselamatan. Bantulah kami umat, supaya di masa Advent ini kami semakin giat menyiapkan, menantikan kedatangan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.